Jamiatul Islamiyah Al-Hukumiyah. Udah bergabung sama kita pengelola ilmu hadis tahun 2020 sampai sekarang ini Bapak Dr. Ziaul Haq. Selamat pagi. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi Kemudian wabarakatuh. ada alumni Eka Juliani, kemudian ada Bapak Juryono Alisano, ada Mahmud Jailani sebagai alumni tahun berapa Pak Jai? Alumni tahun 2013 S1-nya. Dan S2? S2-nya tahun 2015. Baik, selamat datang, selamat bergabung ya Pak. Kemudian ada Bapak Muhammad Arifin, mahasiswa Magister Ilmu Hadis angkatan tahun 2000. Kemudian ada Ibu Siti Ardianti. Ibu Siti Ardianti sebagai alumni tahun 2018 mungkin ya. Kemudian ada saya sendiri sebagai pengelola tafsir hadis. Ini sudah bergabung Bapak Juryono Alisa. Pak Juryono alumni tahun berapa ya Pak? Lagi ngambil program 2017 S2. Oh, 2017 S2. Di Medan, Domisili di mana, Pak? Di Medan. Oh, Medan. Tempat tugasnya, Pak? Di Unifa. Oh, Unifa. Baik, selamat datang Pak Juryono. Mungkin ada yang bisa dihubungi Pak, alumni teman-temannya satu lokal, karena kita ini sifatnya reunian ya, reunian, kemudian cerita-cerita perkembangan sekarang, tugas sekarang, bisa jadi ya gimana perkembangan ilmu hadis yang bisa diketahui di lingkungan sekitarnya. Nanti bisa kita semacam apa ya Pak, sharing atau membuat satu kebijakan yang sifatnya lebih membangun S2 ilmu hadis sekarang sebagai pengalaman dari ilmu hadis yang waktu itu Bapak menjadi mahasiswa. Nanti bisa kita sebagai masukan kepada kami. Oke, sudah bergabung lagi Bapak Ibu Eka Juliana. Ini profesor-profesor kita sudah bergabung, yaitu Bapak Profesor Muzakir sebagai alumni S1 Ilmu Hadis angkatan tahun 89 ya Pak Prof ya? Ya, betul. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Prof. Mungkin Pak Zia sebagai Ketua Pengelola Prodi bisa kita mulai Pak. Ya, silakan. Sembari menunggu yang lain. Oh, ini udah ada Ibu Fitri Sari. Ibu Fitri Sari alumni tahun berapa Bu? Izin Prof Muzakir sampai jam berapa waktunya nih Prof? Ya, mungkin 10 menit bisa lah, karena lagi ada kuliah pasca ini. Ya, Bu Liliana, mungkin kita mulai aja dengan pengantar dari Prof Muzakir. Baik. Kita mulai Pak Prof, izin Pak Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari yang cerah ini khususnya di Kota Medan kita dapat melaksanakan acara silaturahmi daring dari pengelola, kemudian mahasiswa yang sedang aktif, kemudian alumni dari S2 Ilmu Hadis pada tahun 2009, yaitu yang bernama Tafsir Hadis. Kemudian beralih kepada ilmu hadis yang ada pengelolaannya pada tahun 2015, kemudian bergabung kepada PUSI pada tahun 2000, pengelolanya adalah Bapak Dr. Ziaul Haq. Selawat beriring salam kita sampaikan atas junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini dan yang bergabung pada hari ini mendapat syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Usuluddin, Bapak Profesor Dr. Amroni Derajat MA yang pada saat ini dalam
acara lain dan ada kesibukan. Kemudian yang kami hormati Bapak Profesor Dr. Muzakir MA selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin dan Studi Islam dan sebagai alumni sekaligus pada saat ini mewakili Bapak Dekan untuk berbincang-bincang tentang keberadaan ilmu hadis yang ada di PUSI. Kemudian nanti ada Bapak Dr. Sulidar sebagai pengelola tafsir hadis yang mula-mula kita buka di Pasca Sarjana pada tahun 2009. Bapak Dr. Sulidar ini adalah pengelola. Sebagai ketuanya pada saat itu adalah Profesor Nawir, tapi Bapak Prof lagi dalam keadaan tidak bisa bergabung. Maka nanti kami mohonkan sharing-sharing ataupun kenangan masa lalu, cerita-cerita mengingatkan kita pada masa lalu oleh Bapak Dr. Sulidar. Kemudian selanjutnya nanti ada sambutan tentang keberadaan IHA pada tahun 2000 sampai dengan sekarang dan menyongsong akreditasi unggul yang akan kita laksanakan pada tahun 2021 di bulan Oktober. Supaya acara akreditasi kita itu lancar dan mendapat nilai unggul, maka kita buatlah acara silaturahmi ini untuk lebih menguatkan tracer yang sudah kita share. Demikianlah sambutan dari saya sebagai pembawa acara. Kami mintakan kata sambutan ataupun arahan ataupun sumbang saran dari Profesor Dr. Muzakir MA sebagai Wakil Dekan 3 Fakultas Usuluddin UIN Sumatera Utara Medan. Kepada Bapak Profesor kami persilakan dengan segala hormat. Sebelumnya suara saya bisa didengar? Bisa, Prof. Bisa ya, jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam wal ihsan. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Prodi Program Studi Magister Ilmu Hadis Adinda Dr. Ziaul Haq MA Al-Hajj insyaallah. Kemudian yang saya banggakan Sekretaris Prodi Program Magister Ilmu Hadis FUSI UIN Sumatera Utara yang selalu berbahagia, Ibu Dr. Nurliana Damanik, MA, karena disertasinya tentang konsep kebahagiaan ya. Dan kemudian seluruh alumni dari program studi ilmu hadis yang kemudian berkembang menjadi THI, Tafsir Hadis Internasional, dan juga pernah berubah lagi menjadi program studi ilmu hadis ya. Yang ikut dalam program Zoomiyah, ya kita sebut saja Zoomiyah pada pagi hari ini. Saya lihat sudah cukup banyak ini yang hadir, 1.000 orang, dikurangi 988 maksudnya ya. Jadi 1.000 dikurangi 988 ya 12 orang lebih kurang. Alhamdulillah. Saya menyapa dulu di sini ya. Saya lihat ada Ibu Eka Zuliana, ini juga saya pikir alumni ya. Ibu Fitri Sari. Kemudian ini Imam Besar Masjid Al-Ma'ruf, kandidat doktor ya. Juriono Alisano. Ini saya pikir sudah ikut wisuda kemarin ini Imam Besar ini ya. Dalam program studi ilmu hadis, program doktor. Kemudian juga adinda saya Mahmud Jailani, ini yang sedang menikmati makanan ringan kelihatannya ya.
Muhammad Zailani pernah jadi mahasiswa saya di THI waktu itu. Dan belakangan beliau ini menjadi kesayangan dari almarhum Prof. Ramli Abdul Wahid. Atau kalau di Malaysia disebut tangan kanan lah begitu ya. Kemudian ada di sini Ustadz Muhammad Arifin ya. Ini juga saya pikir beliau alumni kita. Kemudian Ibu apa ini Siti Ardianti, Ibu Siti Khalidah Marbun. Kemudian ini Adinda Windasari. Ya, Saya ini juga ya alhamdulillah ya sehat-sehat ya. Bersama Adinda saya siapa lagi nih? Siti Khalidah Marbun tadi sudah ya. Kemudian ketua prodi kita dan juga sekretaris. Alhamdulillah saya diminta oleh ketua prodi dan juga sekretaris menyampaikan sedikit mungkin kesan ya. Karena saya merasa bangga sekali pernah menjadi mahasiswa Fakultas Ludin. Dulu di zaman kami tahun 89, waktu itu namanya masih Fakultas Usuluddin. Dan di zaman itu hanya ada 3 jurusan ya. Waktu itu ada jurusan perbandingan agama, kemudian akidah filsafat, dan ditambah jurusan terbaru 89 itu namanya tafsir hadis. Saya dulu sebenarnya hampir kuliah di Fakultas Syariah. Tapi karena pada saat itu ada program studi baru di Usuluddin, dan waktu itu dekannya juga baru selesai doktor dari UIN Ciputat, Prof. Ridwan Lubis, ya. Beliau dekan pada waktu itu, dan kami beberapa teman tertarik sekali waktu itu ke Usuluddin karena jurusan tafsir hadis itu. Karena kita yakin ya kalau orang sudah menjadi alimun dalam Al-Quran dan hadis itu udah selamat dunia akhirat lah itu. Jadi ulama sejati itu adalah mereka yang mumpuni dalam Al-Quran dan hadis, termasuk cabang-cabang ilmunya. Ulumul Qur'annya, ya tafsirnya, kemudian takhrijnya, dan macam-macam lah yang terkait dengan itu. Nah, akhirnya saya dan beberapa teman masuklah kami di jurusan tafsir hadis angkatan pertama. Jadi mungkin ini saya pikir panitia kita ya dari program Magister Ilmu Hadis, ini Dr. Zia dan Dr. Nurliana sebenarnya sudah banyak mengundang yang lain saya pikir ya. Tapi mungkin karena berbagai kesibukan mungkin belum hadir semua. Karena setahu saya dari jurusan TH angkatan pertama itu boleh saya katakan 95% sukses itu. Ya termasuk yang saat ini juga di PUSI itu ada sahabat saya Dr. Sulidar MA. Beliau juga dari TH 89. Kemudian Kandepak Kota Madya Medan. Dr. Impun Siregar juga adalah angkatan 89. Kemudian Ahmad Kosbi, mungkin saat ini beliau di Madinah ya, atau di Tafsel atau di mana itu di Kandepak juga. Kemudian ada juga di Bawaslu dulu ya, itu dari HMI, Kahmi, Marwan namanya Marwan itu Pak Marwan juga aktivis HMI dan Bawaslu. Kemudian ada juga yang di Kemenak itu banyak sekali, saya pikir ada Nasrullah, ada Pak Nasrullah di Kemenak Kota Madya Medan. Kemudian ada Ibu Triana Santi sebenarnya, yang beliau saya pikir saat ini di perpustakaan atau di mana, kemarin terakhir di pustaka. Beliau juga alumni kita dari tafsir hadis. Kemudian banyak sekali ya, saya pikir data itu ada di fakultas kita. Dan memang idealnya mereka diikutsertakan dalam Zoom ini karena kita bisa berbagi pengalaman. Nah artinya bahwa alumni tafsir hadis itu adalah alumni yang
rindu-rindukan di masyarakat. Bahkan pada hari ini alumni tafsir hadis itu sangat diharapkan mampu memberikan pencerahan ya di tengah masyarakat, di tengah umat, apalagi di saat pandemi yang sedang terjadi pada saat ini. Nah, maka saya kalau tadi disebut mewakili dari dekan kita, Pak Prof. Amro ini, tentu kami menyambut baik gagasan dari program Magister Ilmu Hadis ini beserta alumni melakukan kegiatan Zoomiyah silaturahim ini, dan saya pikir ini juga adalah upaya kita bagaimana mensosialisasikan program-program magister kita. Bahkan di PUSI sudah ada program doktor ya, doktor dalam ilmu hadis, yang salah satunya itu juga adalah saat ini Ketua Prodi Ilmu Hadis Pak Nuh Siregar ya, alumni TH juga. Nah, demikian juga dengan Imam Besar Juriono, Imam Besar bin Al-Ma'ruf juga saat ini saya pikir mungkin sedang menunggu saat mengikuti sidang promosi doktornya begitu ya. Nah, artinya marilah kita dalam silaturahim ini bisa berbagi pengalaman. Ya, saya lihat Adinda Nur Fadilah Syam juga hadir. Ini pernah menjadi asisten saya yang kemudian mungkin SK-nya di fakultas lain. Ya, Bang. Tapi saya pikir Nur Fadilah pun tidak bisa melupakan tempat dia dibesarkan di Usuluddin ya. Yang pernah jadi asisten saya, walaupun belakangan seperti pesawat kehilangan kontak dia dengan saya, Dr. Zia ya. Jadi kalau pesawat kehilangan kontak itu kan bisa kemungkinan pesawatnya jatuh, hilang atau apa begitu ya. Tak ada kontak lagi. Padahal pernah jadi asisten saya juga, tapi saya berbaik sangka lah, mungkin kesibukan dan suasana ini. Nah, mari saya berpesan kepada kita semua, baik itu saat ini yang sedang mengikuti program magister dan program doktor atau alumni, mari kita menjadi apa namanya ya, menjadi wasilah lah. Kalau istilah Dr. Zia itu, karena beliau peneliti tarikat juga, masing-masing kita menjadi wasilah perpanjangan tangan dari FUSI. Nah, tentu kita berusaha sedaya mampu kita bagaimana membesarkan alma mater kita. Ya, alhamdulillah, marhaban ya Ustadz Dr. Sulidar MA. Ini beliau ini pakar hadis dan juga ketua tarjih takhrij hadis Muhammadiyah Provinsi Sumatera Utara, yang sudah melanglang buana kemana-mana ini. Dr. Sulidar ini alumni yang dibanggakan juga ya. Nah, mudah-mudahan lewat silaturahim program Magister Ilmu Hadis ini ya akan membangun sebuah jembatan hati di antara kita, dan kita ingin bagaimana membumikan Al-Quran dan hadis di tengah kehidupan masyarakat yang semakin plural ini, termasuk kita bagaimana bisa mengajak ya. Jadi saya katakan kalau kita selama ini jadi orang soleh, bagaimana kita tingkatkan status kita menjadi muslih. Soleh itu individual dia, tapi kalau muslih individual dan sosial. Nah, kalau kita baik, gimana orang lain jadi baik juga seperti kita. Nah, kalau kita sudah kuliah di program studi ilmu hadis, bagaimana yang lain juga bisa ikut ya, mengikuti kita untuk bisa mendalami kajian-kajian ilmu hadis ini, yang saya pikir sangat langka juga di Indonesia ini. Mungkin guru besar hadis pun bisa dihitung dengan jari ya, tidak terlalu banyak. Ya, tentu kita sangat mengharapkan ke depan ya para peneliti hadis ini bisa terus berkembang, karena inilah warisan yang ditinggalkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Inni taraktu fikum amraini, itu aku tinggalkan dua perkara, itu Al-Quran dan Sunnahku. Nah, tentu warisan yang sangat abadi ini dan sangat menjadi petunjuk hidup ini jangan kita sia-siakan dalam kehidupan ini. Tapi marilah kita
terus mendalaminya baik secara pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan umat. Nah, mudah-mudahan setiap kita yang ikut dalam kegiatan Zoom-yah pada hari ini bisa menjadi wasilah nantinya. Ya, sampaikanlah baik kepada keluarga, sahabat, tetangga, supaya rame-ramelah kita ini untuk memajukan dan ikut serta berperan. Karena saya tahu program magister dan dokter sedang dibuka pendaftarannya hingga 30 Juli. Ya, jadi mudah-mudahan masih ada waktu ya untuk bisa mendaftar di program magister ilmu hadis dan juga program doktornya. Dan mudah-mudahan setiap kita bisa menjadi agent lah menyampaikan ini, baik itu di kalangan dosen PUSI sendiri seperti Dr. Sulidar yang punya jaringan dengan Universitas Muhammadiyah seluruh Indonesia, dan juga Adinda Dr. Zia, ya Dr. Nurliana dan lainnya, kita bisa mengajak ya untuk sama-sama mengikuti program studi magister ilmu hadis dan program doktor ilmu hadis. Nah, mungkin ini saja sebagai arahan lah atau mungkin berbagi pengalaman. Dan ternyata memang alumni tafsir hadis itu bisa berkembang di tengah kehidupan masyarakat yang semakin plural pada hari ini. Dan nanti para alumni tentu banyak berbagi pengalaman ya, termasuk Dr. Sulidar. Ini sahabat saya dari Sanawiyah, Aliyah, S1, S2 berbeda, tapi S3 beliau pun ngikut saya juga ke negeri Semberang waktu itu. Menjadi cikgu ya, cikgu mengaji di Kuala Lumpur juga. Dan mengambil program doktor S3 dalam bidang ilmu hadis. Dan supervisor beliau itu Dr. Prof. Ishak Sulaiman juga, pakar hadis di Malaysia. Jadi kita sudah bisa membangun sebenarnya kajian hadis rumpun Asia Tenggara. Nah, apalagi Adinda Dr. Zia dipercaya sebagai ketua prodi bersama Adinda Dr. Nurliana. Saya pikir bisa menjalankan kajian hadis ini, baik kajian hadis Nusantara atau juga jaringan-jaringan hadis yang lebih luas, baik tingkat Indonesia, Asia Tenggara, bahkan dunia. Ini satu hal yang saya pikir perlu kita kembangkan untuk kemajuan kita bersama. Mungkin demikian, dan saya sebelumnya mohon izin ini Ketua Program Studi Ilmu Hadis, Sekretaris, dan juga para sahabat saya, Dr. Sulidar, karena ini lagi berlangsung ada kuliah pasca ya, Zoom, jadi tadi saya minta waktu 10 menit, karena merasa saya berdosa kalau nggak hadir dalam program ini. Karena ini saya merasa saya bahagian dari tafsir hadis. Nah, jadi mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan izin ini saya langsung live ini karena ditunggu, dan saya yakin para peserta yang lain, terutama nih Dr. Sulidar Al-Hajj insya Allah ya, bisa juga memberi berbagai pandangan-pandangan dalam silaturahim virtual kita pada pagi hari ini. Demikian dan terima kasih, semoga kita sehat selalu dan tetap semangat di tengah pandemi yang sedang terjadi di hadapan kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Profesor Dr. Muzakir MA yang sudah memberikan sumbang saran kepada kita, cerita masa lalu, bagaimana perkembangan ilmu hadis S1, kemudian rekan-rekan dari Bapak Prof juga pada saat ini sudah menjadi figur-figur stakeholder di tiap-tiap tempat, tiap daerah. Ada yang menjadi kepala Kemenak, ada yang menjadi pemimpin perpustakaan, ada yang menjadi dosen senior, dan semacam-macam. Karena memang Pak Prof ini sudah setidaknya lebih kurang 30 tahun menjadi alumni
S1 Ilmu Hadis IAIN Sumatera Utara Medan pada dahulunya, yang domisilinya tepat di Jalan Sutomo, ya kampus pertama itu ya, kampus 1 UIN Sumatera Utara Medan, sekarang bertempat di Jalan Sutomo. Nah, memang Pak Prof ini adalah alumni tahun 89, alumni pertama ilmu hadis, dan saya alumni kedua tafsir hadis dulu ya, S1 pada pada Stambuk 90. Kalau ini Dr. Sulidar ini Stambuk 89 ini. Kawan dekat dari Bapak Profesor Muzakir. Riwayat pendidikannya juga tak jauh beda, dan sekarang menuju ke profesor. Kami doakan profesornya cepat turun ya Pak. Oke, selanjutnya kami mintakan sumbang saran atau ya sumbang saran lah ya, karena Bapak Sulidar sebagai pengelola tafsir hadis tafsir hadis tahun 2009 program magister yang letak kampusnya pada masa itu ada di Pondok Surya. Saya sebagai alumni S2 Ilmu Hadis yang pada masa itu Bapak Dr. Sulidar ini sebagai sekretaris yang terhebat. Kenapa? Karena mahasiswa yang dikelolanya yang pertama itu adalah beasiswa ya Pak, beasiswa se-Indonesia yang diletakkan oleh PD Dikti di UIN Sumatera Utara Medan. Itu sesuatu terobosan yang luar biasa, dan alhamdulillah yang 20 orang itu sukses sekarang. Terima kasih sumbang pemikirannya pada tahun 2009 kepada kami. Baiklah, untuk lebih jelasnya bagaimana Bapak Dr. Sulidar mengelola jurusan Magister Ilmu Tafsir Hadis pada masa itu, kita dengarkan sumbang sarannya supaya dapat menjadi masukan kepada kami sebagai pengelola ilmu hadis di tahun 2000 dan insya Allah sampai 2005. Kami persilakan kepada Bapak Doktor. Terima kasih Ibunda Dr. Nurliana Damanik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Profesor Associate Dr. Ziaul Haq MA, ya kan? Bapak Ibunda Profesor Associate Dr. Nurliana Damanik MA, para calon dokter ada Juriono Alisano, ya, yang ganteng ini saya lihat, ya kan, pakai baju biru. Ada yang akan masuk nih Nur Padilla Syam, calon dokter juga. Windasari, mana orang ini? Ada Windasari, ada Muhammad dokter, calon master tuh ya, Muhammad Arifin, dan semua peserta yang ada dalam Jemni yang sama-sama kita muliakan. Pertama, saya mau koreksi dari Bu Nurliana Damanik. Saya nggak pernah jadi sekretaris, tapi saya selalu jadi ketua. Saya ketua Prodi Tafsir Hadis. Ya, dari dulu saya jadi ketua. Dulu dari S1 ketua jurusan Akidah Filsafat. Pernah, ya. Dan tidak pernah C. Tidak pernah C itu. Kalau saya mengelola nggak pernah C. Itu langsung B minimal. Jadi saya begitu pertama kali tafsir hadis S2 di pasca sarjana di Pondok Surya, itu ketuanya saya. Ya, ketuanya saya. Dan pada waktu itu langsung akreditasi dan langsung B, ya. Dengan Minhaji ya, Minhaji CS ya yang mengasesmennya pada waktu itu. Dia itu yang pertama. Saya mau jelaskan bahwa saya sama satu lokal dengan Profesor Dr. Haji ya Muzakir MA ya. Beliau dari mulai Senawiyah satu lokal sama saya. Terus Alia sampai dengan S2-nya yang tidak, S3. Hanya S3 beliau di Pemikiran Islam di University Malaya, saya di Al-Quran and Al-Hadis Department. Jadi waktu S1 kami sama, wisudanya pun sama. Hanya saya sedikit, ya karena saya yang terbaik pada waktu itu di fakultas ya.
Sehingga saya selalu dulu tidak bayar. Kalau di jurusan tafsir hadis saya selalu nggak bayar. Dapat beasiswa Super Smart. Dan itu dapat dari kanan terbaik itu ya saya langsung dapat dosen ya. Dosen dari Pak Najri Adrani. Siapa-siapa yang terbaik pada waktu itu akan langsung diprioritaskan menjadi dosen. Ya. Ustadz Mujaqir sudah hoki duluan karena semester 5 kami semester 5 beliau sudah pegawai negeri. Di pegawai negeri ditempatkan di tarbiyah pada waktu itu. Jadi beliau sudah duluan hoki daripada saya. Dan saya masuk langsung jadi dosen itu saja. Lalu beliau semester udah tamat, lalu melanjutkan S2 dari ADM administrasi ke fungsional. Nah, itu sampai sekarang. Nah, jadi kalau kita lihat tafsir hadis tahun 89, satu lokal itu tidak ada yang tidak berhasil. Itu pula ya kan. Semuanya sukses. Itu pula itu ya. Mungkin tadi dibacakan hadisnya itu cuman separuh dibacakan atannya. Enggak boleh separuh-separuh ya kan. Taraktu fikum amraini ya. Dan tadi lumatama saktum bihima kitaballah wa sunnatan nabi. Rawahu Malik. Kalau baca hadis enggak boleh separuh-separuh matanya, harus lengkap dia. Jadi kata Rasul kan dua pusaka, dua perkara lah ya, ditinggalkan oleh Rasul. Dan kalau kamu berpegang teguh tidak akan sesat. Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Sebetulnya kalau kita mau maksimal, corona ini pun menyat ya. Nggak akan berani itu. Kalau kita maksimal. Cuman karena nggak maksimal apa boleh buat. Ya kan? Jadi dua perkara ini, udah pasti itu sukses itu. Pasti. Dijamin oleh Allah. Nah, tidak sesat itu kan artinya dalam segala hal. Sesat ekonomi miskin. Ya kan? Sesat keilmuan bodoh. Sesat kesehatan sakit, apalagi sesat politik termarginalkan. Pokoknya kita nggak akan sesat itu. Ya setidaknya kita diselamatkan oleh Allah, tidak pun ke atas sekali, tapi minimal ada standar bagi kita diselamatkan oleh Allah. Kalau kita maksimal, apalagi seluruh Indonesia ini akan ya melaksanakan Al-Quran hadis secara maksimal. Itu satu. Sehingga satu lokal kami itu seluruhnya memang sukses lah. Tadi dijelaskan oleh Ustadz Mujaqir, tadi Profesor Mujaqir sudah jelaskan. Saya belum masuk tadi. Udah pasti dijelaskan bagaimana satu lokal itu ada di Kemenak, ada di berbagai bahkan perusahaan, ya kan sudah jadi bos lah begitu. Ya tidak ada yang menganggur satu orang pun. Satu orang pun tidak ada yang menganggur. Itu luar biasa. Nah terus di tafsir hadis pada masa saya jadi ketua jurusan, ketua prodi pada waktu itu, ya itu kita usahakan pada waktu itu ketua direkturnya itu Hasan Nasari, ya Hasan Nasari mengusahakan dengan Profesor Nawir sebagai wakil direktur, ya wakil direktur. Jadi diusahakannya bukan prodinya tapi konsentrasi. Tafsir hadis itu prodinya, konsentrasinya hadis. Itulah Ibu Nurliana Damanik masuk di dalamnya. Sayangnya dia nggak langsung ke dokter ilmu hadis. Maunya masuk lagi dia itu, ilmu hadis. Dia. Ya, mestinya dia di ilmu hadis, tapi masuk ke pemikiran dia. Nah itu ya. Jadi masuk Bu Nurliana Damanik pada waktu itu ya. Banyak. Dan orang-orang yang konsentrasi ilmu hadis yang dapat beasiswa itu pun sukses tuh semuanya, hampir rata-rata sukses lah. Ada mahasiswa yang satu lokal dengan Bu Nurliana Damanik itu jadi sekretaris Universitas ya UMSU ya, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Mas Gunawan itu jadi sekretaris ya, kan hebat itu. Ya mobilnya pun saya lihat Alphard ya kan. Nah itu terus banyak dari orang-orang yang dari hadis itu yang ya ada juga di mana itu NTB ya, di NTB juga ada. Jadi luar biasa itu hadis. Jadi kepada ini Anda yang belum memasuki ini kan sekalian promosi ini. Pak Jia ini kan sekalian promosi. Sayangnya yang masuk ini hanya berapa nih? 19 ya. Maunya 300-an nih yang masuk ini kan. Mestinya masuk 300-an ya. Jadi Anda yang belum masuk S2 hadis. Karena
Pak Jia ini di samping dia pakar di bidangnya, dia IT wah number one nih. Kalau di Usuludin nggak ada yang mengalahkan Pak Jia ini, ya, nggak ada, ya. Bahasa Arab number one, ya kan. Nah itu disokong lagi dengan Bu Nurliana Damanik yang pakar hadis. Jadi luar biasa. Bagi Anda yang masih S1, ya masuk S2 ilmu hadis. Yang sudah S2, ya wajib masuk S3. Nah, menurut saya wajib ini, wajib secara adat lah ya kan. Nah, ini kan yang belum masuk nih. Ini saya lihat di sini ada Winda, ya Winda. Siapa lagi sini? Siapa sini? Padila, Sam, ya kan? Fitri udah masuk, Fitri belum ya? Masuk Fitri, udah masuk ya. Ya, jadi masuk ini semua, wajib masuk ini semua, ya. Wajib masuk S3, yang S1 masuk S2 ilmu hadis, yang S2 masuk S3 ilmu hadis. Kenapa mesti masuk ilmu hadis? Karena Anda jurusan itu, jurusan tafsir hadis atau jurusan ilmu hadis. Dan apa manfaatnya? Saya mau katakan begini, di Indonesia ini yang paling langka itu ya ini, paling langka ilmu hadis. Boleh periksa di seluruh Indonesia, satu-satunya prodi ilmu hadis itu baru kita. Yang di Makassar itu konsentrasi. Yang lain-lain itu hanya ya dia nimbrung di prodi-prodi yang lain atau disertasinya bidang hadis. Tapi kalau prodi hanya di UINSU. Jadi luar biasa dia, luar biasa. Ya, kebetulan yang mengusulkan dulu saya dengan Pak Profesor Nawir di Bogor. Jadi ya kalau kita mau masuk di S3 ini, begitu tamat kita sudah dapat dipastikan peluang untuk jadi dosen sudah pasti, karena di seluruh Indonesia, kalau Anda mau ke seluruh Indonesia, karena setiap prodi itu wajib ada minimal 5 sekarang. Kalau dulu 6, sekarang 5 dosen tetap di prodi, ya. Salah satunya tentu hadis ini penting karena di berbagai seluruh Indonesia ada prodi ilmu hadis dan itu enggak semuanya orang bidang hadis. Ya, misalnya di Langsa, Cotkala, ya kan. Langsa itu ada ilmu hadis satu saya lihat. Di situ yang paling pakarnya ya Pak Abror ya. Aslor ya, Pak Dr. Aslor Daud Paza, adiknya Pak Abror. Nah, itu yang pakar. Termasuk mahasiswa saya juga S1 dulu kan. Nah, ini luar biasa. Jadi kami berharap dengan memahami hadis, kita memahami konteks zaman. Nah, itu ya, saya ulangi, kalau dengan memahami hadis, kita memahami konteks zaman. Dengan masuk ilmu hadis, kita tidak sembarangan dalam memahami hadis. Sehingga kita tidak terperosok dengan apa yang dikenalkan Google, para ulama-ulama Google misalnya yang ada di YouTube, yang dia bukan bidang hadis atau bidang hadis sangat kaku dalam memahami hadis. Kita bisa pahami sehingga kita arif ya dengan masuk ilmu hadis. Karena di ilmu hadis itu nanti kan banyak dia mata kuliahnya, ada yang disebut dengan fiqhul hadis, memahami hadis. Ada ma'anil hadis, ya, makna-makna hadis, ya. Ada nanti kalau kita lihat sababul wurud, ya, bagaimana terjadinya hadis itu. Jadi kita tidak sekaku apa yang dipahami oleh orang kebanyakan. Apalagi kalau Pak Jia ini, makanya Pak Jia ini kan pakar di bidang, ya boleh katakan filsafat lah, ya. Kalau disatukan hadis dengan filsafat, dahsyat sekali. Itu disebut dengan UIN Wahdatul Ulum. Ya, Wahdatul Ulum menjadi tren ya atau ikon bagi UINSU. Bahkan tingkat dunia ini, ya kan tingkat dunia nih Wahdatul Ulum ini. Ya, sehingga di UIN ini nanti akan jadi mata kuliah Wahdatul Ulum. Bersatulah Ziaul Haq dengan Nurliana Damanik, maka hadis itu dipahami secara moderat, ya, secara harmonis. Nah, kalau sudah harmonis dipahami, kalau sudah moderat dipahami, itu akan mensejahterakan manusia. Kalau enggak, akan membawa kegaduhan. Kalau membawa gaduhan, membawa kemiskinan dia, bukan membawa kemajuan. Ya, kalau sudah dipahami secara moderat.
secara harmonis, secara damai. Nah, itulah barangkali sekilas barangkali ya. Mungkin ada bincang-bincang, bolehlah ini sampai jam ini berapa menit ini? Kira-kira berapa menit ini Pak Jia? Kita ini silaturahim ini. Ya, fleksibel aja, Prof. Jadi oleh karenanya kita bolehlah bincang-bincang karena saya diminta untuk bincang-bincang, ya kita bincang-bincangkan aja lah, ya kan. Bagaimana Anda boleh bertanya bagaimana kelebihan kekurangan bisa saya jawab karena saya punya gawe untuk itu dari pertama 89 saya ada di sana, terus sampai dengan tafsir hadis pun saya ada, sampai menjadi ilmu hadis pun saya ada, sampai sekarang pun saya sebagai ketua prodi ilmu hadis S3, jadi saya bisa menjawab perkembangan ilmu hadis itu secara komprehensif. Ya silakan kalau apa ini kesempatan lah kali ini. Ya, silakan. Saya akhiri dulu ya. Bila itu bilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Sulidar. Sebelumnya saya mohon maaf ya, waktu itu Bapak Nawir itu sebagai ketua pasca ya Pak Dokter. Direktur. Pak Sulidar sebagai ketua sekretaris ya. Saya kira, karena hadis berdampingan, jadi saya kira sudah bergandengan. Baik. Terima kasih sumbang saran yang sudah diberikan kepada kami, suatu kinerja yang luar biasa pada masa itu sehingga dapat menghasilkan alumni-alumni yang spektakuler, yang berguna bagi masyarakat dan bisa menjadi stakeholder di daerah masing-masing. Ada yang menjadi dosen, ada yang menjadi penguasa di UMSU, Bapak Gunawan ya, itu luar biasa itu kawan kami itu. Kemudian ada Pak Mujayin dari Lombok. Yeah. Kemudian ada Pak Mahmudin dari Jambi. Kemudian ada Pak Sahrudin yang sekarang sudah doktor dari Makassar. Kemudian Ibu Rabiatun sebagai tim pengelola MAL. Itu luar biasa memang hasil kinerja Pak Dokter ini pada tahun 2009. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mintakan penjelasan apa sebenarnya dan apa maksud dari diadakannya tracer ini dan silaturahmi yang dilakukan oleh pengelola, mahasiswa dan alumni. Untuk lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh Bapak Ketua Pengelola S2 Magister Ilmu Hadis Fakultas Usuluddin dan Studi Islam yang saat ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Ziaul Haq. Kepada Bapak kami persilakan dengan segala hormat. Baik. Terima kasih Bu Nurdiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat guru kita Profesor Sulidar. Yang terhormat kawan-kawan alumni Magister Ilmu Hadis ya. Tadi tentu bicara program Magister Ilmu Hadis tidak bisa dipisahkan dari tafsir hadis S1, itu pasti berkesinambungan gitu ya. Jadi latar belakang dari silaturahmi segera ya, silaturahmi selain untuk penguatan akreditasi yang akan kita laksanakan bulan 10, hal yang terpenting lainnya adalah kita ingin meminta masukan ya. Masukan kemudian saran-saran dari para alumni ya. Bahwa alumni Magister Ilmu Hadis ini sudah tersebar ke seantero Nusantara. Nah, tentu tidak konteksnya juga kita bicara tentang silaturahmi dalam konteks keilmuan, tapi lebih kepada konteks silaturahmi ya. Saya kira juga sekaligus nanti pesan yang paling utama dari Prof. Sulidar tadi, kawan-kawan yang alumni Magister tentu harus lengkap untuk melanjutkan ke S3 Ilmu Hadis ya. Ilmu hadis sebagai sebuah keilmuan tentu memiliki kekhasan tersendiri ya. Kalau ingin dikelompokkan ya, ilmu hadis tentu berbeda dengan ilmu Al-Quran dan tafsir ya. Ilmu Al-Quran dan tafsir itu peminatnya sangat banyak sekali, tentu kompetisinya lebih tinggi ya. Sedangkan program ilmu hadis yang dulunya tafsir hadis, peluang untuk misalnya menjadi guru, menjadi dosen ya. Bahkan yang terbaru ada sekitar 3 tahun yang lalu ya, bahwa Kementerian Agama merekrut guru akidah Al-Quran dan hadis tidak lagi dari
tarbiyah ya, tapi justru dari alumni Al-Quran IAT, ilmu Al-Quran dan tafsir atau ilmu hadis ya. Bahwa secara keseluruhan alumni hadis sudah banyak menjadi guru PNS ya di madrasah ataupun sekolah umum dalam bidang mata pelajaran Al-Quran dan hadis ya. Selain itu tentu nanti kita juga mintakan kesediaan dukungan dari para alumni untuk mendukung kesuksesan program Borang yang sedang berjalan. Terutama kita ingin melihat juga sejauh mana penyebaran alumni ya, penyebaran alumni kemana sudah dan posisinya di mana-mana instansi tempat mengabdinya begitu ya. Saya kira mungkin tidak banyak ada pengantar dari saya kira sudah disampaikan secara jelas dari Prof. Sulidar tadi bahwa alumni ilmu hadis ini tidak diragukan lagi ya, dimanapun dia tumbuh dan berkembang dia akan hidup. Gitu. Tentu landasan normatif tadi sudah disebut ya, taraf hukum amro ini. Kalau sudah dua ini dipegang, Al-Quran dan hadis, ya selamalah hidupnya di dunia dan di akhirat ya. Dari segi keilmuan, saya melihat bahwa ketika adanya pemekaran tafsir hadis menjadi Al-Quran, ilmu Al-Quran dan tafsir, kemudian satu lagi ilmu hadis, ini menunjukkan bahwa secara keilmuan kedua bidang ini, Al-Quran hadis, mengalami pengembangan keilmuan sehingga menjadi semacam spesifikasi ilmu keilmuan ya. Kalau dulu dianggap satu rumpun dalam konteks penggabungan keilmuan, tetapi ledakan ilmu belakangan bahwa kedua ini harus berdiri secara mandiri masing-masing ya. Bahwa ilmu hadis terus mengalami perkembangan ya. Terutama misalnya kalau kita merujuk ke beberapa perkembangan studi ilmu hadis, terutama misalnya bahwa sentuhan ilmu sosial yang luar biasa sekali, saya kira ini telah mengembangkan menjadi alat pengembang bagi studi-studi ilmu hadis ya. Misalnya riset-riset yang terkait tentang ilmu hadis banyak dihubungkan dengan keilmuan-keilmuan yang sedang expand, sedang berkembang gitu ya. Ini menjadi peluang sekaligus tantangan bagi alumni. Nah, maka tentu nanti kawan-kawan punya kewajiban saya kira untuk menyampaikan kepada kawan-kawan yang belum melanjutkan di tingkat magister untuk bisa bergabung di program magister ya. Kemudian juga kawan-kawan yang sudah selesai di tingkat magister tentu berkewajiban ya, kalau Prof. Sudar bilang tadi wajib ya, wajibnya ini wajib ain ini Prof. Sudar ya. Untuk sama-sama kita membangun dan mengembangkan program ilmu hadis ini ya. Saya kira ini dari saya Bu Nurliana sebagai pengelola. Mungkin kita perlu perkenalkan ya. Saya sebagai pengelola program studi Dr. Jalul Haq, kemudian didampingi Ibu Nurliana Damanik. Kemudian juga kita didampingi oleh Saudara Mahmud Jailani ya. Beliau adalah tulang punggung kita di prodi. Tanpa beliau mungkin kita akan kewalahan ya. Beliau juga alumni tafsir hadis dari S1 hingga S2 dan sekarang sudah sedang istikharah katanya Prof. Sudar untuk melanjutkan S3. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pengelola, Bapak Ketua Jurusan S2 Ilmu Hadis. Karena ini acaranya adalah pengelola, mahasiswa, dan alumni, kami mintakan kepada mahasiswa yang aktif, yaitu kami mintakan kepada Bapak Arifin dulu, bagaimana kesan dan pesannya selama kuliah saat ini di S2 Ilmu Hadis. Nanti menyambung kepada Bapak Juryono ya, kami mintakan sumbang sarannya kepada Bapak Juryono sekitar 5 menit aja, untuk memberikan kenangan atau gambaran ke depan dari alumni. Jadi kami mintakan Bapak Arifin. Bapak Arifin. Ya Ibu. Bisa kasih kesan dan pesan selama kuliah online ini ya kan Pak? Atau apakah memuaskan atau bagaimana memberikan saran kepada yang lain agar tertarik masuk S2
kira-kira apa sih yang sebenarnya digali di S2 itu? Kami mohon sumbang sarannya agar bisa menghimbau kepada teman-teman anak-anak kami yang ada di S1 untuk bergabung di S2 ilmu hadis. Kami persilakan kepada Bapak Arifin dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kesan dan pesan tentunya ya banyak ilmu yang sudah kita dapat ya, walaupun baru berjalan masuk sekarang semester kedua. Tapi ada beberapa hal yang menjadi catatan pribadi bagi saya dengan perkuliahan daring ini, Bu ya. Jadi perkuliahan daring ini memang sangat tidak maksimal ya. Sehingga ilmu yang kita dapat juga tidak puas gitu ya. Kalau tatap muka kan kita puas untuk diskusi, bertanya gitu ya. Sementara di daring ini begitu kita diskusi putus sinyal. Kadang kalau kita yang keluar dari sinyal mungkin biasa nih dosennya yang putus sinyal sehingga ditunggu-tunggu tidak bisa masuk lagi dosennya gitu. Jadi ini yang menjadi catatan sebenarnya. Mungkin itu saja, tapi kalau untuk pemaparan materi ataupun mata kuliah yang disampaikan ini sangat membuka cakrawala wawasan bagi kami. Terkhusus ya bagi saya pribadi yang insya Allah bisa diaplikasikan di masyarakat. Karena terus terang saya interaksinya banyak dengan masyarakat. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan langsung kita bisa sampaikan ke masyarakat. Wawasan-wawasan baru yang itu bisa disampaikan. Mungkin itu saja Bu, pesan dan kesan dari saya Bu. Barakallahu fiik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami mintakan kepada Pak alumni nih ya, alumni yang termasuk juga senior sebagai stakeholder di Unipa. Kami mintakan sumbangsih sarannya dari Bapak Juryono. Kepada Bapak Juryono yang aktif dari awal hingga sekarang, kami kasih berikan A+. Silakan kepada Bapak Juryono. Ya baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat buat dosen saya, Bapak Dr. Sulidar. Kemudian Ketua Prodi Magister Ilmu Hadis, Bapak Zilul Haq, Doktor. Dan Ibu Dr. Nurliana tadi ya. Salam kenal Bu. Salam Izin. kenal. Saya alumni Ilmu Hadis 2017. 2005 alumni Tafsir Hadis di Fakultas Usuluddin. Ya memang begitu banyak kenangan yang saya peroleh selama kuliah di ilmu hadis gitu ya. Dulu tafsir hadis, sekarang menjadi ilmu hadis. Saya kira yang menjadi problem, ini termasuk juga bagian daripada penelitian saya di tingkat doktor ini adalah bagaimana pengembangan pengkajian hadis di UIN Sumatera Utara yang saya lihat dari sisi penggunaan aplikasi hadis. Jadi saya melihat bahwa kemarin juga sudah pernah bincang-bincang dengan Bapak Dr. Zilul Haq. Setelah adanya pembagian antara ilmu Al-Quran dan tafsir, terus kemudian ilmu hadis, jadi dua prodi yang berbeda, maka jika dibandingkan peminat mahasiswa kita lebih besar kepada ilmu Al-Quran dan tafsir dibandingkan dengan ilmu hadis gitu ya. Artinya memang Bapak Dr. Zilul Haq dan juga Bapak Dr. Sulidar ini punya tanggung jawab penuh dan kerja keras bagaimana supaya mahasiswa ini tertarik gitu. Karena saya lihat daripada jumlah mahasiswa, katakanlah kami di S3 itu sempat kosong di tahun 2018. Jadi saya paham mulai tahun 2015 itu awal kita mulai muncul baik di S2 maupun S3-nya, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 dan ini masuk kita nanti menjelang 2021. Mudah-mudahan tentunya kita harapkan di 2021 ini baik di tingkat magister maupun doktor nanti jumlah mahasiswa kita semakin banyak. Karena ini merupakan indikator bagi kita akan keberhasilan pengembangan pengkajian tadi itu.
Jadi kalau semakin tidak ada yang atau kurang berminat orang mengkaji hadis, berarti ada yang salah kita ini. Bagaimana mempromosikan itu mungkin dan lain sebagainya. Jika dilihat dari segi alumni yang sudah selesai gitu. Saya di tahun 2017 itu ada 12 orang, yang selesai S2 itu 11 orang, dan semuanya alhamdulillah 90% itu masuk jadi PNS. Salah satunya yang sekarang ini mungkin Muhammad Idris Siregar, terus kemudian Ernawati gitu kan, terus kemudian Ilham dan kawan-kawan yang lainnya, mereka 90% kita katakan lulus untuk testing PNS. Artinya memang peluang itu cukup besar. Mungkin peluang-peluang ini juga bisa disampaikan kepada pengelola bahwa kita tidak kalah saing karena memang kebutuhan untuk dosen ilmu hadis hari ini itu sangat dibutuhkan, sementara para alumninya itu sangat sedikit sekali. Saya pikir ya mudah-mudahan ke depan kita berharap peminat untuk mahasiswa ilmu hadis itu semakin tinggi dan kajian-kajian tentang keilmuan di bidang ilmu hadis tentunya semakin meningkat dan berkembang. Itu saja saya pikir, Bu. Terima kasih atas kepercayaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami ucapkan kepada Bapak Juryono yang sudah memberikan pengalaman tersendirinya kepada kami, dan itu menjadi suatu sugesti kepada alumni-alumni S1 Ilmu Hadis agar melanjutkan ke S2. Karena apa? Alumni S2 tersebut sangat berkompeten di masyarakat. Seperti tadi dijelaskan bahwa satu lokal itu ada 12 orang ya, tapi semuanya hampir 90% PNS. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, di sini akan kita buat juga satu bukti bahwa S2 Ilmu Hadis itu udah menjadi dosen dan menjadi mahasiswa S3 dari Bapak Dr. Sulidar, yaitu adik kami Sri Ulfa Rahayu. Kepada adik kami Sri Ulfa Rahayu, kami persilakan untuk memberikan sumbangsi kesan dan pesannya di S2 dan S3 yang sangat linier, S1 Ilmu Hadis, S2 Ilmu Hadis, S3 Ilmu Hadis. Kami persilakan kepada adik kami Sri Ulfa Rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang telah memberikan saya waktu dan kawan-kawan yang sangat saya banggakan. Jadi di sini saya sebagai alumni S1 S2 Tafsir Hadis, lalu sekarang mengambil ilmu hadis. Memang Al-Quran dan hadis ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan peminatnya itu sangat sedikit. Jadi kalaupun untuk mencari pekerjaan atau menjadi guru, dosen, ataupun di perkantoran mau penyuluh agama, itu sangat mudah karena memang Al-Quran dan hadis ini sesuai dengan hadis Rasulullah, taraktu fikum amrayni lan tadillu abada, Al-Quran dan hadis. Jadi memang siapa saja yang mengambil Al-Quran dan hadis ini sebagai keilmuan, maka pasti Allah sudah menjamin apakah itu kehidupannya, apakah itu mungkin mata pencahariannya di sini. Jadi memang tidak rugi orang yang mengambil keilmuan tafsir hadis ini. Apalagi kalau pengalaman saya dulu, mungkin di masyarakat itu banyak sekali orang-orang yang bertanya untuk apa ngambil tafsir hadis ya. Karena kan kebanyakan kalau di saya itu ngambil S1 2008, dan itu kan masih booming-boomingnya tentang keguruan. Jadi kan di situ saya bilang aja, ya namanya belajar. Dan memang ilmu yang paling penting itu kan Al-Quran dan hadis. Jadi kalaupun itulah kenapa saya tidak mengambil yang jurusan itu tentang keguruan. Jadi ternyata kalau ditanya pun saya mau jadi apa nanti untuk tafsir hadis, yaitu nanti ya Allah aja gitu. Yang penting kita udah berusaha untuk belajar sungguh-sungguh. Insya Allah kalau kita udah belajar sungguh-sungguh, pasti nanti Allah yang
mungkin memberikan kita pekerjaan atau apapun itu. Jadi sebagai alumni tafsir hadis dan hadis, memang sangat sedikit peminat, bahkan sampai sekarang ini kebanyakan itu, apalagi kalau di UIN itu yang paling banyak orang mengambil fakultas PB, karena memang mereka berkeyakinan bahwasanya ekonomi itu kan banyak, mungkin bisa kerja di bank atau apa. Tapi padahal kalau kita bandingkan rasionya ataupun kuantitatifnya antara ilmu hadis dan mereka itu sangat-sangat jauh perbedaannya, sehingga mungkin kalau bagi kita untuk mencari pekerjaan mungkin mudah kalau untuk kuliah itu untuk mencari pekerjaan ya. Tapi kalau bagi mereka itu sangat-sangat susah. Bahkan kawan-kawan saya yang alumni tafsir hadis, dulu ada tafsir hadis internasional itu ya, sudah banyak juga yang jadi PNS, ada yang di Aceh, ada yang di mana-mana lah kalau untuk pekerjaan. Tetapi di sini perlu difahami bahwasanya kita kan belajar bukan untuk mencari pekerjaan, tapi untuk mencari ridho Allah aja. Jadi insya Allah kalau kita udah mencari ridho Allah, pasti insya Allah mudah untuk menjalani kehidupan dunia dan akhirat, dan kita juga bisa bermanfaat bagi orang banyak. Mungkin itu saja, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Sri Ulfa. Ini ada Ibu Windasari nih. Ibu Windasari lagi di mana ini? Aktif kali ya. Alhamdulillah bisa bergabung. Nggak diundang ini Bu Erna. Pak Idrisnya nggak bisa bergabung ini. Kami mohon kan, itu ada Pak Uzaidi tuh lagi bawa mobil. Hati-hati Pak Uzaidi. Kami mohonkan kepada Ibu Winda dulu memberikan kesan dan pesan selama kuliahnya dan sudah menjadi PNS supaya bisa menjadi motivasi kepada adik-adik kami yang S1 untuk kuliah di S2. Karena kuliah di S2 itu sangat menjanjikan peluang yang terbaik. Silakan Bu Winda. Ibu, terima kasih semuanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua guru saya, semua dosen saya, ada Dr. Sulidar, pembimbing tesis saya waktu itu, waktu S2, kemudian ada Dr. Zia Ulhaq, Ustadz Zia Ulhaq, kemudian ada di sini banyak rekan saya juga, ada Nur Fadilah Syam, Sri Ulfa Rahayu yang baru saja menyampaikan mungkin pesan-pesannya, ada Siti Ardianti juga. Jadi kalau saya ditanya oleh Ibu tadi bagaimana kesannya mulai dari kuliah S1, S2 sampai sekarang insya Allah mengabdi di UIN itu bersama dengan suami. Jadi kami dulu S1 sekelas. Jadi kalau yang mungkin ada beberapa orang mungkin yang belum mengenal, saya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dulu S1 ada namanya Tafsir Hadis Internasional, dan Dr. Sulidar atau dosen kami dari dulu S1 itu program internasional beasiswa, dan saya sama suami itu sekelas. Alhamdulillah S2 juga kami lanjutkan, waktu itu kaprodinya juga Dr. Sulidar. Alhamdulillah juga kami wisuda bareng sama suami, dan alhamdulillah 2018 lulus CPNS. Hanya saja karena dulu kuliahnya tafsir hadis, jadi ketika formasi CPNS kami sengaja saat waktu itu ambil supaya nggak saingan. Jadi ayahnya ambil Al-Quran, saya ambil hadis. Alhamdulillah suami lulus di formasi dosen tafsir, dosen Al-Quran, dan saya alhamdulillah dosen hadis. Jadi alhamdulillah kalau ditanya tentang kesan-pesan selama kuliah mulai dari S1 sampai S2,
S3 insya Allah nanti Ustadz, kemarin udah ditagih sama Ustadz Solidar. Insya Allah mudah-mudahan murah rezeki ada kesempatan nanti lanjut. Untuk kesan tadi sebagian sudah diwakili oleh Ibu Sri Ulfa Rahayu. Insya Allah kalau niatnya dari awal itu adalah akhirat, adalah ilmu, insya Allah semua Allah mudahkan. Jadi kalau masa kami dulu, kalau sekarang mungkin untuk duniawinya, kalau bahasanya, kalau untuk duniawi pekerjaan sekarang sudah banyak sekali peluang-peluang untuk alumni S1, S2 ilmu hadis ini. Sementara dulu kalau yang namanya dari Usuluddin itu orang selalu bilang mau jadi apa? Kamu ngambil tarbiyah saja. Banyak rekan-rekan, bahkan banyak guru, ada beberapa guru juga yang menyarankan mau jadi apa kalau di Usuluddin. Tapi saya waktu itu tekad lillahi ta'ala, prodi yang waktu itu baru pertama kali dibuka, ada 25 orang kami yang lulus. Niatnya dari awal, insya Allah kalau kita sudah berilmu, kita yang dicari orang, bukan kita yang mencari pekerjaan. Dari dulu insya Allah prinsipnya seperti itu, dan alhamdulillah mulai S1, mulai S2 penuh kemudahan sampai sekarang mengabdi di UIN Sumatera Utara bersama rekan-rekan, juga bergabung bersama dosen-dosen saya yang sangat kami hormati, sangat kami muliakan. Mungkin saya rasa itu saja ya Ibu kalau kesan, dan banyak lagi kesan-kesannya. Pesan, kalau untuk pesan kembali ke kalau kita niatnya insya Allah baik pengelola, alumni, kemudian mahasiswa, kalau semua niatnya lillahi ta'ala, akhirat insya Allah semua mudah, dunia pun akan dapat insya Allah. Saya rasa itu bagaimana dulu Dr. Solidar sering mengajarkan kami ilmu tersebut, insya Allah itu kami amalkan, dan hasilnya sebagian sudah kami dapatkan Ustaz, alhamdulillah. Saya rasa itu saja Ibu Nurliana, mewakili ini kami berdua, Ibu mewakili berdua ini kami izin Ibu agak ribut karena di jalan sama anak-anak mau ke rumah mama di Perbaungan orang tua. Mau ke rumah orang tua di Perbaungan, bersilaturahim insya Allah setiap Sabtu kami kemari dari Medan. Saya rasa itu saja Ibu, terima kasih untuk kesempatannya. Salam kenal untuk kawan-kawan, Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah yang bergabung bersilaturahim. Mudah-mudahan walaupun secara daring kita tetap mendapatkan keberkahan dari silaturahim, panjang umur, murah rezeki insya Allah. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Winda yang sudah memberikan pesan dan pesannya. Sehat-sehat di jalan, sampai selamat di tujuan. Salam untuk suami. Satu lagi nih ya, ternyata kalau masih jomblo masuk S2 dapat apa ya? Dapat jodoh ya. Iya Ibu, alhamdulillah. Itu prospek yang lebih bagus itu. Nah, jadi nanti bisa menjadi apa ya? Nah, bisa menjadi motivasi sama adik-adik kalau kuliah sama-sama jomblo bisa dapat jodoh di S2. Selamat. Baik, di sini ada bergabung Ibu Eka Juliana ataupun Ibu Fitrisari. Kami mintakan kesan dan pesannya dulu dari Ibu Eka Juliana ataupun Ibu Fitrisari. Siapa yang bisa bergabung langsung? Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu, silakan Bu. Alhamdulillah sehat. Salam kenal sebelumnya, terima kasih Ibu Sekjur, Ibu Dr. Nurliana dan Bapak Kajur, Pak Ziaul Haq. Alhamdulillah saya mendapatkan player mengenai tracer study pasca sarjana ilmu hadis Winsu, dan saya langsung Bu dalam 1 minggu ini status WA saya tentang tracer study Winsu Bu. Saking kan saya bangganya bahwasanya penyusunan borang untuk pasca sarjana ilmu hadis ini ada. Jadi saya promosiin ke teman-teman saya di angkatan tahun 2000. Kami angkatan tahun masuknya itu Ibu tahun 2016, kemudian selesai tahun 2018. Dan
Apa kabar Ustadz saya, Pak Dr. Sulidar dari S1 sampai dengan S2. Terima kasih atas ilmu Alhamdulillah, yang telah baik-baik. diberikan selama ini. Alhamdulillah saya diterima di angkatan CPNS 2019, CPNS dosen di IAIN Metro Ibu di Lampung. Menerima SK tahun 2021 Januari. Kemudian kesan-kesan saya selama belajar di WINSU, khususnya Pascasarjana Ilmu Hadis, memang benar kata Pak Dr. Sulidar bahwasanya Pascasarjana Ilmu Hadis di WINSU itu satu-satunya di Indonesia kalau bisa kita telusuri. Kalau kita lihat di UIN Sunan Kalijaga itu dia hanya konsentrasi, itu juga konsentrasi studi Al-Quran dan hadis. Kalau mau untuk khusus jurusan ilmu hadis hanya ada di Sumatera Utara, di Pascasarjana Ilmu Hadis. Dan memang udah ada Pak Dr. Sulidar, mudah-mudahan kalau nanti dikasih kesempatan tubelnya tugas belajar dari IAIN Metro, saat ini memang belum bisa karena harus mengabdi 2 tahun lagi untuk mengambil S3. Mudah-mudahan saya akan ke Magister Ilmu Hadis di Sumatera Utara. Lanjut insya Allah, itu doakan semoga lancar, sehat, dan murah rezeki ya Ustadz ya. Kemudian kalau untuk saran Ibu, saran-saran untuk promosi mengenai ilmu hadis, kenapa ilmu hadis dan ilmu Al-Quran dan tafsir itu agak timplang gitu? Kenapa ilmu Al-Quran itu lebih tertarik orang dibanding ilmu hadis? Mungkin salah satunya orang lebih mengetahui bahwasanya lebih mudah belajar ilmu Al-Quran, ilmu hadis agak ribet, tahris hadis agak ribet, silsilah agak ribet. Jadi mereka lebih ngambil yang mudahnya saja, mungkin seperti itu ilmu Al-Quran. Sedangkan jadinya ilmu hadis ini agak tertinggal. Mungkin salah satunya nanti bisa disiasati dengan promosi, Bu. Promosi di player, misalnya kita buat player di Canva mengenai ketika kita mau menerima mahasiswa baru ataupun sebelum mahasiswa baru, bisa kita ilmu hadis ini punya Instagram nggak Ibu? Instagram, Facebook, misalnya atau Twitter. Jadi kita buat player dari Canva mengenai bagaimana agar mahasiswa baru itu bisa masuk ke Pascasarjana Ilmu Hadis. Kita buat di Instagram, dan itu bagi alumni seperti kita yang udah baik yang sudah bekerja di instansi manapun, kita suruh untuk mengupload di Instagramnya masing-masing ataupun di Facebook ataupun di Twitter. Jadi itu salah satu promosi, sebenarnya promosi yang tidak berbayar, promosi yang gratis. Karena kan kita alumni ini tersebar di seluruh Indonesia ya Bu. Pada angkatan kami tahun 2018, alhamdulillah juga saya seangkatan sama Nur Fadilah Syam, terus angkatan dengan Ibu Rizka Amelia, dan alhamdulillah mereka menjadi dosen ilmu hadis juga di UIN Sumatera Utara. Kemudian ada juga teman seangkatan saya juga masuk ini, Siti Kholidah Marbun, beliau menjadi dosen sekolah tinggi ilmu tarbiyah di Muhammadiyah di Sibolga. Kemudian ada juga Ibu teman kami seangkatan namanya As'adur Rafiq, dia menjadi ketua LPPM di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Batubara. Jadi alhamdulillah di angkatan kami juga semuanya alhamdulillah mempunyai pangkat ataupun jabatan ataupun memang pekerjaan yang lumayan memang tidak menganggur gitu. Semuanya punya passionnya masing-masing di bidang ilmu hadis. Alhamdulillah di angkatan kami tahun 2018 sekitar 11 orang. Kemudian apa lagi ya? Mungkin menurut saya peluang besar sebenarnya program ilmu hadis di Pascasarjana kita ini ya seperti yang saya bilang tadi, hanya satu-satunya gitu program ilmu hadis yang memang profesornya juga lumayan, profesor ilmu hadisnya ada, kemudian dokter ilmu hadisnya Pak Dr. Sulidar yang mudah-mudahan nanti memang profesornya akan segera turun. Saya berdoa selalu semoga Pak jadi profesor secepatnya. Amin. Sebentar agar bisa lagi, saya, insyaallah. Insyaallah. Amin Allah. Seperti itu ya Ibu. Mungkin hanya ini kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Fitri. Nah, mudah-mudahan sukses ya Ibu di Lampung, bisa menjadi motivator kepada yang lainnya untuk bisa bergabung di S2 dan tetap semangat, tetap cantik, tetap sukses. Terima kasih Ibu. Kemudian kami mintakan ini ada Fitri Sari atau Ibu Ibu Siti Kholidah Marbun. Siapa yang bisa bergabung Ibu antara Ibu Siti Fitri Sari dengan Ibu Kholidah Marbun? Kami mohonkan Ibu, karena kita ini
termasuklah ini reunian ya, kalau Pak Dr. Sulidar biar jumpa lah ya dengan murid-muridnya masa lalu, ternyata murid-muridnya sudah sukses semua. Dan ini sebagian promosi Pak Dokter ini untuk S3. Buat gawenya Pak Dokter ini ya. Kami mohonkan Ibu atau Ibu Siti Hardianti, apakah bergabung langsung? Silakan Ibu, siapa yang mau masuk? Kami sangat memberikan peluang ini. Kami persilakan kepada Ibu Fitri atau Ibu Holida atau Ibu Siti Hardianti, kami persilakan. Kami udah rindu nih lihat mukanya ini. Wajah-wajah yang sukses ini mana Ibu? Atau sebelum masuk kepada Ibu Fitri, ada yang ingin bertanya-tanya dengan dosen seniornya ini, kami persilakan Bapak Ibu yang sedang bergabung. Ada yang mau curhat, mau nanya udah ada menantu Pak Dr. Sulidar atau belum, atau ada yang ingin menjodohkan kepada anak Pak Dr. Sulidar yang luar biasa gantengnya, silakan untuk mengingat masa lalu. Kami persilakan Bapak Ibu. Apa? Sementara waktu kami kembalikan kepada Bapak Dr. Sulidar setelah melihat bagaimana hasil mahasiswa yang sudah dididik, kemudian menjadi sesuatu yang luar biasa di masyarakat. Kami berikan waktu kepada Bapak Dr. Sulidar dulu. Baiklah, sebetulnya saya kan ini sedang mengajar nih, ada mahasiswa saya sini kan Pak, ada Ustadz Arifin sini kan. Nah itu, sebetulnya kami belajar nih. Cuman kenapa saya peduli di sini? Karena saya mohon ini semua wajib ini yang udah S2 masuk S3 kan gitu. Itunya yang S1 masuk S2, yang S2 masuk S3, itu masuk saya. Jadi sehingga saya pikir tadi hampir semua masuk, rupanya belum seluruhnya, belum maksimal semua masuk. Bisa diulangi lagi nanti. Ya minggu depan masih bisa diulangi lagi karena tanggal 30-nya penghabisan pendaftaran kan. Itu dia. Jadi saya mau katakan ilmu hadis ini bukan hanya penting tapi sangat penting. Lihat aja Ustadz Muhammad Arifin. Karena dia bergelut ke ilmu hadis dan ghirahnya hadis, kesuksesannya pun luar biasa. Mr. Juriono, Ustadz besar Al-Baslia, ya Juriono Alisano, itu dahsyat itu, ya. Kalau nanti sudah dokter, dia Dokter Juriono mungkin jadi jadi rektor di Unipa atau di sebelah Unipa itu UNM, ya kan? Itu saya yakin itu. Ada lagi Jujaidi, walaupun dia di Al-Quran nggak masalah itu kalau masuk hadis Pak Jujaidi ya. Dia jangan pula hanya di Quran belum ada S3. Jadi untuk masuk aja dia ke ilmu hadis Pak. Sudah diinfokan dengan alumni THI kawan-kawan Ustaz. Itu dia artinya maksud saya jangan sampai nunggu S3 ilmu Al-Quran hadis di Sumatera Utara belum ada, ya kan? Ya, ilmu hadis ada yang ada, ya kan? Nah, udah masuk aja. Dua-dua masuk suami istri, ya kan? Wah, dahsyat, ya kan? Dahsyat sekali itu. Saya doakan dua-dua akan menjadi ke depan jadi rektor, ya kan? Ibu rektor, ya, atau wakil rektor, satu wakil rektor, ya kan gitu. Nah, itu dia luar biasa, ya. 5 tahun atau 10 tahun ke depan dia akan jadi pejabat, betul, ya kan? Nah, itu kan kita nggak pernah kita bayangkan tahun 2089 kami tamat, ya kan, semuanya jadi orang-orang yang berguna. Begitu juga Anda kan tidak pernah menyadari begitu Anda memaham atau masuk ke dalam tafsir hadis atau ilmu hadis, begitu tamat dan berjalannya waktu Anda berguna di masyarakat.
Tadi Ustadz Ahmad Arifin bilang masyarakat, bukan soal masyarakat, bukan soal lembaga, bukan soal jabatan. Dalam hadis itu khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi manusia yang terbaik itu adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia lainnya. Jadi walaupun dia pejabat, kalau nggak bermanfaat ngapain ya kan? Nah, jadi saya mau katakan saya bermanfaat karena apa yang saya lakukan sudah ada buahnya kan gitu. Buahnya sudah ada. Itu yang saya bilang bahwa kita sungguh-sungguh dalam memberikan apa. Tapi tadi Pak Ustadz Yuriono bilang kalau ini mahasiswanya sedikit itu indikator keberhasilan. Bukan sedikit banyaknya indikator keberhasilan sebetulnya. Indikator keberhasilan itu kualitas. Jadi biasanya orang yang lingkungannya kualitasnya tinggi itu nggak pernah banyak. Itu elit dia, elit. Mana ada presiden banyak? Satu aja presiden, kan? Mana pernah banyak? Menteri pun sedikit ya kan. Tapi kalau dia kerumunan ya banyak. Kalau kerumunan, kita orang elit. Karena kita orang elit ya sedikit lah memang, tapi sedikitnya jangan sedikit kali, ya kan, itu maksud saya. Jadi dalam lokal itu cukuplah 7 atau 8 orang udah cukup itu sama saya. Jadi Anda masuk S3 7 atau 8 orang cukup. Nanti di S2 15 nggak apa-apa, 15 supaya dia bisa sebagai amunisi untuk S3 sebagai bahan di S3. Jadi di S3 itu cukup 7 orang 8 orang ya, cukup ya. Jadi kaum elit dia. Kaum elitnya. Nah, Pak Jurioni kan kaum elit ini. Elitnya, elite ya kan. Nah, jadi di mana aja akan diterima kalau dia dokter tuh. Dari Sabang sampai Merauke diperlukan sekali, sangat diperlukan. Hanya saja dia pilih-pilih nanti. Kadang-kadang orang pilih-pilih itunya. Ya, itu yang barangkali saya ingin sampaikan kepada Anda semua. Jadi saya ulangi lagi, bagi yang sudah S2 wajib masuk S3. Itu ditekankan di dalam hati. Bagi yang satu wajib masuk S2. Itu dia. Supaya umur kita itu nggak sia-sia, ya kan? Nggak sia-sia. Soal duit, bilang aja Mbak Bu Duhliana Damanik, ya kan? Soal duit, ya kan? Itu. Bagaimana cara? Itu dia. Tanya aja Mbak Bundur. Atau tanya Muhammad Arifin, Ustadz, ya kan? Ini kan pengusaha dia. Dia cabangnya pun banyak, ya kan? Nah, jadi jaleh dia, ya kan? Ustadz, ya kan? Jadi nggak usah khawatir. Rezeki dari Allah, bukan dari manusia. Barangkali sampai sini aja lah ya Bu Nurliana ya. Saya pun mau keluar dulu ya. Oke ya. Ini sudah jam apa? Sudah jam 11:30 ya kan. Nanti sore lah jadinya Pak apa namanya? Mana Pak Birman nih? Pak Birman Manik. Ya Ustadz Arifin. Sore kita belajar. Sore ya. Insyaallah Ustaz. Pada Ustaz. Oke lah, baik ya, sampai sini aja ya. Maaf lahir batin, sekali lagi masuk ya, Fitri Sari juga masuk ya. Ya, semua yang apa ini mahasiswa saya supaya ketemu lagi kita sama-sama. Bila saya terima kasih semua apa ini kesempatan diberikan pada saya Bu Nurliana, Profesor Associate mana dia, Ziaul Haq ya kan. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Dokter. Sehat selalu, sukses, terwujud profesornya dalam waktu dekat. Baik, kepada selanjutnya udah bergabung Ibu Fitri Sari, bisa masuk? Maaf Ibu, tadi saya yang udah ini. Ibu apa? Ibu Marbun, Ibu Khalidah Marbun, gimana ini? Ibu Khalidah? Atau Ibu Fadilah Syam? Kami rindu ini nengok wajahnya. Ini Ibu Khalidah. Oke Bu, selamat pagi. Assalamualaikum. Ya Bu, terima kasih Bu Nurliana Damanik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Buka aja Ibu maskernya Ibu, biar kami nampak, biar kami ingat masa lalunya. Iya, ada itu Ibu Fitri itu, merindukan Ibu Khalidah katanya. Ini di link Zoom ini kita reunian. Silakan Ibu. Kesan dan pesannya selama S2 ilmu hadis. Iya Bu, terima kasih kepada Ibu. Adapun kesan saya kuliah dari S1 itu saya satu alumni ya Bu dengan Fitri Sari yang tadi sudah menyampaikan
kesannya dan juga sarannya. Saya juga satu alumni dengan Ibu Nur Fadilah Syam, Rizka Amelia. Adalah beberapa di Zoom ini sekarang yang satu alumni bersama saya. Dan sebagian tadi kalau untuk kesan dan pesannya ataupun sarannya sudah diwakilkan oleh Ibu Fitrisari, yaitu dan sebelum-sebelumnya yang sudah menyampaikannya juga, yaitu memang kalau kuliah di ilmu hadis dan tafsir hadis ini banyak wawasan, banyak ilmu agama yang kita peroleh karena kan kita tidak bisa pungkiri bahwasanya memang guru-guru kita ataupun profesor kita itu adalah yang mumpuni memang di bidang ilmunya, dan mereka itu juga sudah diakui kelulusannya, ada yang lulusan dari luar negeri, ada dari dalam negeri. Itu memang keilmuannya kita bisa dengan mudah menyerap ilmu-ilmu yang disampaikan oleh para guru-guru kita, sehingga sekarang ini memang sangat bermanfaat bagi kita, Ibu. Sangat bermanfaat, kita bisa menyampaikan kembali atas pelajaran yang kita dapatkan waktu kuliah dulu. Dan sebelumnya saya juga sekarang ini setelah lulus dari UIN, S1 dari UIN jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir, S2-nya Ilmu Hadis. Sekarang saya mengabdikan diri di instansi Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Sibolga, Ibu, karena memang saya berasal dari Sibolga dan saya sekarang mengajar di Sibolga, dan saya juga tidak jauh, saya mengampu juga jurusan saya berupa ilmu hadis ataupun ulumul hadis, begitu Ibu. Dan saya memang juga belum PNS, tapi insya Allah dengan berkahnya ilmu yang didapat nanti dan juga doa-doa dari orang tua dan guru, saya berharap ini menjadi suatu peluang, karena tadi juga disampaikan bahwasanya jurusan ilmu hadis dan Al-Quran Tafsir itu kan jurusan yang langka dan prospeknya untuk pekerjaan ke depannya sangat besar untuk peluangnya, baik itu kalau kita melihat untuk pekerjaan ataupun di keduniaannya, itu prospeknya sangat besar sekali, Ibu. Dan saya juga sudah merasakan sendiri, saya lulus dari ilmu Al-Quran ini ataupun ilmu hadis ini, tidak ada waktu untuk menganggur, sudah ada langsung beberapa instansi yang untuk mengajak bergabung ke instansi mereka, begitu Ibu. Begitu juga di masyarakat kita selalu ditawarkan untuk biarpun itu hanya sekedar mengajar mengaji ataupun memberikan pencerahan, begitu Ibu. Ya, kalau untuk saran saya bagaimana supaya tidak terlalu timpang bahasanya ya Bu, antara ilmu Al-Quran dan ilmu hadis ini, supaya ilmu hadis ini tidak terlalu jauh. Tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu Fitrisari bahwasanya memang kita perlu kerja keras, yaitu kalau bisa sekarang ini kita memanfaatkan sosmed ataupun sosial media ini untuk lebih promosi lagi, baik itu melalui iklan di Facebook, iklan di Instagram, bisa juga melalui dari YouTube. Kita sering mengupload kegiatan-kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan dosen itu melalui YouTube, Ibu. Nah, nanti saya juga sudah lihat memang di grup supaya kita beramai-ramai untuk subscribe, supaya nanti lebih banyak yang mengunjungi, ya kan Ibu? Oke. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan, karena masa-masa pandemi ini kita tidak bisa terlalu banyak untuk melakukan tatap muka atau ketika kita ingin menyampaikan promosi, ya kan. Jadi langkah baiknya kita memanfaatkanlah sosial media yang banyak ini. Ya, terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mudah-mudahan Ibu cepat sukses terus. Mudah-mudahan kalau belum sertifikasi cepat sertifikasi, walaupun tak PNS itu nomor 100 jangan Bu, yang penting sip di Sibolga. Nanti kami bisa jalan-jalan ke sana dan nggak lupa bawa kami ke Pandan ya Bu ya. Baik, terima kasih kepada Ibu Ibu Marbun, udah terobati kangennya Ibu Fitrisari dari Jambi. Alhamdulillah sudah dari Lampung, Ibu, dari Lampung. Oh, dari Lampung tadi, maaf. Baik, mungkin ada ini Ibu Fadilah Syam atau Bapak Zulfirman Mani, kami persilakan untuk masuk.
Ibu Fadilah Syam atau Bapak Zulfirman Mani atau Bapak Irfan. Ada ini bergabung dari awal tadi Bapak Irfan. Silakan siapa yang mau bergabung. Kami juga ingin tahu apa yang terjadi di daerah Bapak. Bisa sumbang saran kepada kami. Kami sangat menantinya ini. Silakan Bapak Ibu. Atau mungkin Ibu Siti Hardianti. Ada siapa yang mau masuk Ibu? Bapak Resi mungkin ada Pak Resi. Pak Resi. Nah, Bapak Irfan, silakan Irfan. Gimana semalam sudah ikut penelitian? Mungkin lebih semangat untuk menulis disertasi apa tesisnya ini. Pak Irfan Hasan, silakan. Sumbang sih sarannya waktu ikut penelitian apa nasional itu di Hotel Madani ya. Atau Bapak Resi ada? Nah, mungkin kita juga ada kesibukan lain ya, kami juga tidak bisa membatasi. Kami kembalikan kepada Bapak Ketua Jurusan Magister Ilmu Hadis untuk bisa memberikan sumbang saran ucapan terima kasihlah kepada para alumni, yang mana para alumni sudah bisa memberikan apa masukan-masukan yang positif kepada mahasiswa S1 untuk bergabung ke S2 dan supaya bisa juga yang di S2 bergabung ke S3. Kami persilakan kepada Bapak Ketua Jurusan sekaligus menutup acara kita ini. Kami persilakan. Ya, terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Dr. Nurliana Damanik ya. Apresiasi yang setinggi-tingginya kita ucapkan kepada para alumni ya, yang sekarang ini ada di Win Metro Lampung ya Bu Fitri ya. Ada dari Metro Lampung. Bapak Yayen Metro. Oh Yayen Metro Lampung, ada yang dari Sibolga ya Bu Siti Kholdah Marbun ya. Sebagian lagi ada di Medan ini, Kota Medan ya. Tentu dukungan alumni menjadi hal yang penting untuk penguatan program Magister Ilmu Hadis ke depan ya. Kemudian juga sharing-sharing pengalaman saya kira bagian dari penguatan iman ini untuk kawan-kawan yang sedang penguatan iman dalam artian penguatan semangat untuk menyelesaikan studi secepatnya. Ada Resi di sini, ada Irfan, kemudian ada Manik ya. Saya kira jejak langkah-langkah para senior ini saya kira membuka jalan bagi kawan-kawan yang sedang berjihad ini, Pak Arifin dari Aceh ya, untuk segera menyelesaikan magisternya ya. Bahwa alumni juga sudah tersebar kemana-mana, baik itu menjadi dosen di instansi negeri maupun di swasta ya. Artinya bahwa alumni Magister Ilmu Hadis itu selalu punya peluang dan kesempatan ya. Tentu pesan kita sebagai pengelola, bantuan para alumni untuk bisa ikut berpartisipasi menyebarluaskan informasi program Magister Ilmu Hadis ya. Kita masih membuka pendaftaran sampai 30 Juli ya 2021 ya. Sejauh ini ada sudah sekitar 8 orang ya yang sudah mendaftar sebagai calon mahasiswa program Magister ya. Tentu dukungan juga nanti dari Ustadz Juryono ya, untuk bahwa kita semua inilah agen-agen dari program Magister Ilmu Hadis ya. Jadi kita tanggung jawab sebagai alumni, tentu tanggung jawab secara moral ya untuk sama-sama membangun program Magister ya. Sebagai penutup saya kira nanti kawan-kawan alumni, terutama alumni, untuk bisa memberikan mengirimkan video singkat saja, saya kira 1 menit ya, semacam testimoni ya. Testimoni kepada kita, nanti akan kita upload di website program Magister ya, Ibu Fitri dan kawan-kawan lain ya. Dan nanti dikirim via WhatsApp aja atau ke grup alumni itu sudah ada ya. Ya Ustadz Juryono ya. Saya kira ini dari kita sebagai program pengelola program Magister. Harapan kita tentu semua kita sehat selalu ya, sukses selalu ya. Mungkin dalam momen-momen berikutnya kita akan kembali bersua ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Nurliana yang memfasilitasi kegiatan ini.
Terima kasih kepada Prof. Sulidar juga sudah meluangkan waktu. Tadi sudah juga ada Prof. Muzakir ya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الجمعية الإسلامية